Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayangnya banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari tujuan ukhrawi. Kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi harta kekayaan, kompetisi jabatan dan kedudukan, serta kompetisi lainnya yang semuanya bak fata morgana, indah menggoda, tetapi sesungguhnya semu belaka. Itulah kompetisi yang menipu diri sendiri. Kita hidup di dunia ini sangatlah singkat. Ibarat kata kita di dunia ini hanya mampir minum saja. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena berlomba dalam kebaikan merupakan salah satu amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amalan ini yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, berlomba dalam kebaikan juga perlu dilakukan agar kita mendapat keselamatan dari kejamnya api neraka. Berlomba dalam menggapai dunia bukanlah hal yang asing lagi di tengah kita. Kita dapat menyaksikan ketika orang menginginkan harta, kedudukan, pendidikan yang ingin mereka dapatkan, maka mereka tak segan-segan bekerja keras demi apa yang mereka inginkan. Namun, seringkah kita melihat orang-orang berlomba dalam hal akhirat? Tidak. Manusia pada zaman ini sudah buta akan dunia. Ya, mereka memang berlomba-lomba, namun hanya dalam hal memperkaya diri sendiri, mempercantik rupa, menggagah-gagahkan sikap, mengejar jabatan, mencicil gelar demi gelar, dan menumpuk atribut-atribut keduniaan lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, melakukan hal yang baik sangat menguntungkan bagi kita. Betapa tidak, waktu kita tidak akan terbuang percuma. Dengan melakukan hal yang baik, maka waktu kita akan sangat bermanfaat. Kebaikan juga akan menyelamatkan hidup kita, dan kita akan terlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, walikulli wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat manusia harus menggunakan akal dan segenap kemampuan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memerintahkan umat manusia untuk meraih suatu kebaikan dalam hidupnya. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia pasti akan mendapat balasan
dari Allah. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat. Pada hari tersebut, semua amalan yang telah kita kerjakan akan dihisab. Saat itu akan diketahui dengan jelas siapakah yang paling banyak amal kebaikannya dan siapa yang paling sedikit amal kebaikannya. Hadirin yang dirahmati Allah, terdapat sebuah kisah pada zaman Rasulullah, di mana pada saat itu terdapat golongan kaya, sederhana, dan juga miskin. Dan pada suatu hari, golongan miskin datang kepada Rasul dengan sedih dan mengatakan bahwa golongan yang berada dapat berzakat dan bersedekah, sedangkan mereka tidak mampu. Lalu Rasul pun memberikan sebuah cara untuk bisa beramal seperti orang berada lainnya, yaitu dengan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kisah tersebut kita dapat melihat bahwa dalam keadaan apapun kita pasti bisa meraih kebaikan. Tak ada hambatan dalam meraih kebaikan apapun. Walaupun kita tak kaya, walaupun kita bukan miliarder, namun kita masih bisa beramal baik dengan perbuatan hati dan lisan. Memang susah membiasakan diri untuk selalu berbuat baik. Namun, jika kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan tak lupa berdoa, maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan baru bagi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.